Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini, kita bakal membahas sebuah alur cerita film terbaru yang pastinya seru banget dan bikin deg-degan. Film ini cocok banget buat kalian yang suka film-film action. Oke, nggak usah berlama-lama. Gimana sih alur ceritanya? Yuk kita tonton bareng-bareng sampai selesai. Film dibuka dengan adegan seorang pria bernama Dos yang sedang mengemudi mobil dalam keadaan tergesa-gesa. Setelah tiba di sebuah tempat, Dos langsung turun dari mobil. Tanpa basa-basi, dia langsung menghajar seorang pria yang diketahui bernama Marcus Les. Ternyata, alasan Dos menghajar Marcus adalah karena Marcus baru saja menyakiti keponakan Dos, yang belum lama ini berpacaran dengannya. Dos memperingatkan Marcus, jika dia berani menyakiti keponakannya lagi, maka Dos tak akan segan untuk menghabisinya. Tanpa ampun, Dos kembali menghajar Marcus sampai pria itu tak sadarkan diri. Selesai melampiaskan amarahnya, Dos pun segera pergi dari tempat itu. Baru terungkap bahwa Dos bukanlah orang sembarangan. Dia adalah mantan marinir Angkatan Laut atau sering disebut sebagai anggota Navy SEAL. Dos sudah lama berkecimpung di dunia militer dan perang. Bahkan, dia telah menerima banyak penghargaan dari militer. Dalam perjalanan pulang, Dos menghubungi keponakannya. Ia berkata bahwa sang keponakan tak perlu lagi bersedih, karena Marcus sudah diberi pelajaran yang pantas. Bahkan, Dos memastikan Marcus tidak akan pernah lagi berani menyakiti keponakannya. Mendengar hal itu, sang keponakan pun berterima kasih karena Dos sudah melindunginya. Setelah berbincang lewat telepon, sang keponakan akhirnya berkata, "Mulai sekarang, aku nggak akan pernah lagi berurusan sama Markus. Kita putus." Thank you, ucapnya, lega. Tak lama setelah percakapan itu, Dos membuka sebuah surat yang baru saja dikirim oleh sahabatnya, yang ternyata adalah seorang detektif polisi. Saat Dos membuka surat itu, ternyata isinya mengejutkan. Sebuah pemberitahuan pembebasan tahanan. Tahanan itu bernama Timo, dan dia akan bebas dalam 3 hari ke depan. Mendengar nama itu, kenangan pahit langsung terlintas di benak Dos. Dulu, saat Dos masih berusia 12 tahun, Timo adalah ayah tirinya, seorang gangster kejam yang sering bertindak kasar, bahkan pada ibu kandung Dos sendiri. Di malam yang kelam itu, Timo yang sedang mabuk berat mencekik ibu Dos sampai tewas, tepat di depan mata kecil Dos. Dos kecil hanya bisa menangis, dan di hari itulah ia bersumpah, suatu saat nanti dia akan membalas perbuatan Timo. Dan kini, saat yang ditunggu itu akhirnya tiba. Dalam 3 hari lagi, Timo akan menghirup udara bebas, dan Dos tahu inilah waktunya untuk membalas dendam. Keesokan harinya, adegan beralih ke sahabat Dos, sang detektif polisi yang bernama Alec. Saat itu Alec dipanggil oleh ketua polisi untuk menerima perintah penting. Ternyata, ketua polisi ingin menuntaskan beberapa buronan yang selama ini tak pernah tertangkap, dan bahkan ingin mereka dilenyapkan secara diam-diam. Namun, misi berbahaya ini tentu tak mungkin dilakukan oleh polisi biasa. Dibutuhkan seseorang yang benar-benar ahli dalam urusan ini. Ternyata isinya adalah pemberitahuan bahwa seorang tahanan bernama Timo akan bebas dalam 3 hari ke depan. Sementara itu, sang ketua polisi tengah mencari seseorang yang tepat untuk menjalankan misi penting. Ia pun memerintahkan Alec, sang detektif, untuk mencari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dan saat itu juga, Alec langsung teringat sahabatnya Dos. Baginya, hanya Dos yang mampu melaksanakan misi berbahaya ini. Di sisi lain, tampak Dos yang kini bekerja sebagai dosen di sebuah universitas di kota itu. Sejak pensiun dari dunia militer, Dos memang memilih jalur pendidikan karena kecerdasannya yang luar biasa. Tak lama setelah selesai mengajar, tiba-tiba Alec datang menemuinya. Dos pun menghentikan sejenak kelasnya, lalu berbincang dengan Alec. Di sana, Dos mengucapkan terima kasih karena Alec telah memberitahukan kabar tentang Timo, ayah tirinya, yang akan segera bebas dari penjara. Alec pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ia menawarkan sebuah misi rahasia, menghabisi beberapa buronan berbahaya. Misi ini adalah perintah langsung dari sang ketua polisi. Jika Dos bersedia,
maka ia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar, cukup untuk hidup nyaman hingga tua nanti. Dos yang memang sudah memiliki rencana pribadi untuk membalas dendam kepada Timo, akhirnya memutuskan untuk menerima misi tersebut. Ia berpikir, sekalian saja, misi ini bisa jadi jalannya untuk menyelesaikan semua dendam lama. Alek pun berterima kasih dan berjanji akan memberikan data lengkap mengenai para buronan yang harus diselesaikan besok siang. Malam harinya, Dos meminta izin kepada istrinya. Ia berkata bahwa mulai besok, dirinya akan membantu pihak kepolisian sekaligus memburu Timo, ayah tirinya, yang akan segera bebas dari penjara. Maka sang ketua polisi pun menugaskan Alek untuk mencari seseorang yang tepat untuk menyelesaikan misi tersebut. Seketika, Alek langsung teringat sahabat lamanya, Dos. Karena satu-satunya orang yang punya kemampuan untuk menjalankan misi ini hanyalah Dos. Sementara itu di sisi lain, terlihat Dos yang kini sedang menjadi seorang dosen di sebuah universitas di kota tersebut. Ya, semenjak pensiun dari militer, Dos memutuskan untuk beralih profesi menjadi dosen. Kebetulan, Dos memang dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas. Tak lama berselang saat Dos sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Alek datang menemuinya. Dos pun segera menghentikan kuliahnya sejenak, lalu berbincang dengan Alek. Di momen itu, Dos langsung mengucapkan terima kasih pada Alek, karena telah memberinya kabar soal Timo, ayah tirinya, yang akan segera bebas dalam beberapa hari ke depan. Kemudian, Alek pun menjelaskan maksud kedatangannya. Ia menawarkan sebuah misi rahasia kepada Dos, yaitu untuk menghabisi beberapa buronan berbahaya. Misi ini adalah perintah langsung dari sang ketua polisi. Alek juga berjanji, apabila Dos bersedia menjalankan misi ini, maka ia akan dibayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Bahkan cukup untuk membuat Dos hidup nyaman sampai tua nanti. Dos yang memang sudah menyimpan dendam pada ayah tirinya, Timo, akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sekalian, agar rencana balas dendamnya bisa berjalan seiring dengan misi yang diberikan. Mendengar keputusan Dos, Alek pun berterima kasih. Ia juga berjanji akan memberikan seluruh data buronan yang harus dihabisi oleh Dos pada keesokan harinya. Malam harinya, Dos memberitahu sang istri. Ia meminta izin, karena mulai besok, ia akan membantu polisi sekaligus memburu Timo, ayah tirinya. Terlihat di sana, juga ada Alex, sang detektif yang pura-pura tidak tahu bahwa semua ini dilakukan oleh Dashon. Keesokan harinya, Alex menghubungi Dashon, yang saat itu sedang dalam perjalanan. Alex menyampaikan rasa puasnya atas kinerja Dashon yang luar biasa. Bahkan, sang ketua polisi pun menitipkan salam khusus untuk Dashon. Lalu, Alex mengatakan bahwa data untuk target selanjutnya akan diberikan dalam 1 minggu, karena data lengkapnya masih dalam proses pencarian. Ia pun mempersilakan Dashon untuk beristirahat sejenak atau berkumpul bersama keluarganya. Namun, Dashon menolak, karena saat ini Dashon bertekad untuk memburu Timo, ayah tirinya, yang baru saja bebas dari penjara. Dashon juga meminta agar pihak kepolisian tidak ikut campur dalam urusan ini. Sebab, ini adalah dendam pribadi sejak ia masih kecil. Alex pun memahami permintaan tersebut. Bahkan, ia memberitahu bahwa Timo kini sedang dirawat di rumah sakit, dalam kondisi yang cukup parah. Dengan cepat, Dashon segera bergegas menuju rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana, Dashon masuk diam-diam ke dalam ruangan tempat Timo dirawat. Terlihat, Timo kini sudah sangat tua, dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun, semua itu tidak membuat Dashon mengurungkan niatnya. Dashon pun perlahan menghampiri Timo. Awalnya, Timo sama sekali tidak mengenali Dashon. Hingga akhirnya, Dashon mengingatkannya bahwa dirinya adalah anak dari seorang wanita yang dulu pernah Timo habisi. Sekonyong-konyong Timo tersadar bahwa pria di hadapannya itu adalah Dashon. Dan jelas, kehadiran Dashon di sana pasti untuk membalas dendam. Timo hanya bisa menangis, sambil meminta maaf, karena ia sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Timo juga memohon kepada Dos agar tidak menghabisinya, karena sebentar lagi, Timo pun akan tewas akibat penyakitnya sendiri, yaitu kanker otak. Akhirnya,
Dos merasa kasihan, dan ia tidak jadi menghabisi Timo. Namun, tiba-tiba, Dos kembali teringat dengan kejadian kelam saat Timo menghabisi ibunya, yang membuat Dos langsung melakukan tindakan ini. Setelah itu, Dos segera kabur dari rumah sakit tersebut. Adegan pun berpindah ke keponakan Dos, yang bernama Amy. Saat itu, Amy baru saja pulang dari rumah temannya. Namun, saat Amy hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Markus, mantan pacar Amy, yang dulu sempat dihajar oleh Dos di awal film. Markus langsung membekam Amy dan berkata bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk membalas dendam. Dengan kejam, Markus pun menyiksa Amy habis-habisan. Adegan yang bila ditampilkan pasti akan terkena sensor. Pagi harinya, terlihat Dos yang sedang mendatangi makam mendiang sang ibu. Sambil menangis, Dos meminta maaf karena baru sekarang ia bisa membalaskan dendamnya. Di waktu yang sama, kakak perempuan Dos, atau ibu dari Amy, sangat syok saat menemukan Amy sudah tergeletak di depan rumah. Dengan cepat, ibu Amy langsung menghubungi polisi dan juga Dos. "Oh sweetheart, look at me." 2 jam kemudian, terlihat Dos dan keluarganya yang sudah berada di rumah sakit. Sementara Amy tengah ditangani oleh dokter. Tak berselang lama, sang dokter pun datang untuk memberi kabar tentang kondisi Amy saat ini. Sang dokter menjelaskan bahwa Amy mengalami luka yang cukup serius. Salah satunya adalah tulang leher Amy yang patah. Bahkan, Amy juga dipastikan tidak akan bisa berbicara dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu, mereka pun dipersilahkan untuk masuk melihat kondisi Amy. Di dalam ruangan, Dos dan keluarganya hanya bisa menangis saat melihat keadaan Amy yang begitu mengkhawatirkan. Kemudian, suster menjelaskan jika mereka ingin berkomunikasi dengan Amy, sebaiknya menggunakan tulisan di buku. Dengan perlahan, Amy mulai menulis sebuah nama. Dan ternyata, nama itu adalah Markus Les. Mendengar hal tersebut, sontak membuat Dos murka. Ia pun berjanji akan memburu Markus meskipun harus ke ujung dunia sekalipun. Sang istri sempat mencoba menahan Dos, meminta agar jangan melanjutkan dendam ini, karena balas dendam tidak akan pernah ada akhirnya. Namun Dos berkata bahwa untuk kali ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikannya, bahkan istrinya sendiri. Adegan pun berpindah ke Alex yang dihubungi oleh ketua polisi. Di sana ketua polisi memberikan kabar bahwa data buronan selanjutnya sudah tersedia dan siap untuk diserahkan kepada Dos. Dengan cepat, Alex langsung menghubungi Dos dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Singkat cerita, Alex bertemu dengan Dos. Lalu Alex menjelaskan bahwa target mereka kali ini adalah seorang bandar barang haram yang memiliki banyak anak buah. Sehingga Dos harus lebih berhati-hati dalam menjalankan misi tersebut. Kemudian Alex memberikan alamat lengkap si target. Namun Dos meminta maaf, karena untuk saat ini ia belum bisa menjalankan misinya. Ternyata saat ini Dos sedang fokus mencari keberadaan seorang pria bernama Markus Les, karena Markus telah membuat keponakan Dos menderita. Mendengar hal itu, Alex pun berjanji akan membantu menangkap Markus untuk Dos, asalkan Dos tetap fokus menjalankan misinya memburu sang bandar. Alhasil, mereka pun berpisah. Tak lama berselang, Dos justru memilih untuk mendatangi rumah Markus lebih dulu. Siapa tahu Markus ada di sana. Setibanya di rumah itu, Dos langsung mencekik salah satu teman Markus. Dengan nada mengancam, Dos bertanya di mana Markus sekarang, dan jika berani berbohong, Dos tidak akan segan menghabisinya. Namun, teman Markus itu bersumpah bahwa ia tidak tahu keberadaan Markus. Alasannya, karena Markus memang sudah lama tidak pulang ke rumah tersebut. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Dos percaya dan segera bergegas pergi. Selanjutnya, Dos bersiap untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Alex, yaitu menghabisi sang bandar barang haram. Di tengah perjalanan, Dos sempat beberapa kali dihubungi oleh istrinya. Namun, Dos memilih untuk tidak mengangkatnya,
karena ia ingin tetap fokus pada misinya. 20 menit kemudian, akhirnya DOS tiba di markas sang bandar. Dengan tenang, DOS mengetuk pintu dan berpura-pura sebagai pembeli barang haram. Anak buah sang bandar meminta DOS menunggu di luar dulu, karena ia harus meminta izin kepada bosnya. Tanpa curiga, sang bandar pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa DOS masuk. Begitu masuk, anak buah sang bandar terlebih dulu memeriksa tubuh DOS. Namun inilah yang kemudian terjadi. Selanjutnya, DOS menghampiri sang bandar, yang ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Ternyata, sang bandar dulunya adalah mantan marinir Amerika, sama seperti DOS. Mengetahui bahwa kedatangan DOS adalah untuk menghabisinya, sang bandar pun mencoba bernegosiasi. Ia menawarkan bayaran 2 kali lipat, asalkan DOS mau pergi dari tempat itu. Namun, DOS bukanlah tipe seorang pengkhianat. Tentu saja, tawaran itu langsung ditolak olehnya. Pada akhirnya, sang bandar pun menantang DOS untuk duel 1 lawan 1. Bahkan, ia memerintahkan semua anak buahnya untuk segera keluar, meninggalkan ruangan. Namun, saat duel hendak dimulai, malah inilah yang terjadi. Tembakan dilepaskan oleh sang bandar. Untungnya, peluru itu hanya mengenai sedikit bagian lengan DOS. Dengan sigap, DOS langsung membalas. Menggunakan pisaunya, DOS berhasil menghabisi sang bandar. Setelah itu, dengan santai, DOS keluar dari tempat itu, karena misi dari Alex telah berhasil ia selesaikan. Adegan pun berpindah kepada Alex, yang ternyata berhasil menemukan Marcus di sebuah basement. Di sana, Marcus bertanya, siapa Alex, dan apa urusannya datang ke tempat ini? Alex dengan tenang menjawab bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dan hanya memiliki sedikit urusan dengan Marcus. Namun, tentu saja, Marcus merasa curiga, hingga ia memilih untuk bergegas kabur. Tanpa diketahui Marcus, Alex sudah berhasil memasukkan alat pelacak ke dalam sweater yang dipakai Marcus. Setelah itu, Alex segera menghubungi DOS dan memberitahu bahwa sebentar lagi dirinya akan menangkap Marcus untuk DOS. Alex pun bertanya, apakah DOS sudah menyelesaikan misinya dalam menghabisi sang bandar? Dengan tenang, DOS menjawab, sudah. Kini sang bandar telah meninggal dunia. Setelah itu, Alex kembali mengejar Marcus mengikuti arahan GPS dari alat pelacak yang sebelumnya ia tempelkan. Dan benar saja, ternyata di sana, Marcus sedang tertidur di sebuah bangku. Tanpa basa-basi, Alex langsung menodong Marcus. Malam harinya, terlihat Alex membawa Marcus ke sebuah basement di lantai atas. Sengaja Alex memborgol Marcus, lalu meninggalkannya seorang diri. Ini mengganggu Amy, keponakannya. Marcus menjawab bahwa ia merasa sakit hati karena pernah dihajar habis-habisan oleh DOS. Mendengar hal itu, DOS kembali menghajar Marcus. Atau kakak DOS juga terlihat sangat senang. Karena sebentar lagi putrinya sudah bisa dibawa pulang. Meskipun belum bisa bicara. Suatu hari, ketika DOS selesai mengantarkan anaknya ke sekolah, tiba-tiba ia dihubungi oleh Alex. Alex bermaksud menawarkan misi baru kepada DOS, pada sang istri untuk tidak lagi terjun ke dalam dunia brutal. Untung saja Alex mengerti dan tidak memaksa DOS untuk menerima misi tersebut. Dan ternyata, semua uang bayaran yang pernah Alex janjikan sudah ditransfer ke rekening istri DOS. Kemudian, film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau kesalahan. Salam dari Bro V. Oke.